Assalamualaikum, Rahma, Mbak Septiani, Bukan, Mbak Anissa, Swarid. Suara saya bisa terdengar? Bisa Ibu, main putus-putus tapi bisa ya. Minta tolong teman-temannya segera dicolek ya, biar segera bisa gabung ke Zoom. Karena ini saya pakai Zoom pribadi, jadi tidak lama ya. Oke.
Secara nasional maupun internasional. Tes. Ya. Mbak Alivia sudah hadir? Kawan-kawan perhatikan, harapannya nilai minimalnya adalah B, karena ini SKS-nya tinggi akan sangat mempengaruhi IPK. PJ-nya mana ini? PJ-nya? Oh ya, Mbak Alivia udah hadir ya. Semuanya berapa, Mbak? Jumlah mahasiswanya berapa? Semester ini? 42, Bu. 42. Ada kemungkinan yang akan ke Jepang ya? Atau tidak? Tahu itu, Bu. Oh, Belum tahu. Untuk semester 6 nggak ada, Bu. Oh, semester 6 nggak ada ya? Yang ke Jepang itu yang dimulai dari semester 5 besok. 5 ya? 5 ini. Oh ya. Oh ini semester 7 nih. Kalau baik, sudah 33 audien. Kita mulai aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih pagi ya. Masih semuanya masih di rumah ya? Atau di kos? Di rumah. Di rumah, Bu. Ya. Memanfaatkan waktu ya sebelum UTS kita masih bisa online gitu ya, jadi bisa sambil birrul walidain di rumah sama orang tua. Okay. Baik, saya awali perjumpaan kita dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Zoom kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan. Ya, tak terasa ya sudah di semester 7 ya, hampir di penghujung ya. Ibaratnya kalau orang mau melahirkan sudah trimester 3 nih ya, bentar lagi mau lahiran gitu ya. Biasanya kalau udah mau lahiran itu banyak sekali persiapan yang akan disiapkan oleh seorang ibu hamil. Itu juga dengan teman-teman ya, mudah-mudahan di semester baru ini yang sebentar lagi mungkin akan mengantarkan kalian menuju jenjang sarjana yang mungkin selama ini diimpi-impikan ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan teman-teman semuanya bisa lebih pandai lagi ya menghalau godaan yang ada. Ya. Baik, bertemu lagi dengan saya
Masih ingat ya? Nggak perlu kenalan lagi. Biasanya ketemu di jiwa ya. Kali ini kita ketemu di keperawatan bencana ya. Di sini saya sebagai koordinator nanti akan menemani teman-teman selama 1 semester untuk belajar terkait dengan keperawatan bencana. Baik, biar lebih semangat ya. Ini ada yang belum bisa membuka videonya atau bagaimana? Andra, udah mandi belum Andra? Ayo dibuka Andra. Ya, bentar Bu. Amri, ya. Masih ucak-ucak gitu ya. Jangan-jangan belum udah mandi nih. Kalau yang cewek-cewek sih saya yakin udah mandi ya. Udah glowing ini kayaknya. Ya. Oke, baik. Kita awali untuk pertemuan pertama. Saya akan men-share RPP ya. Sudah ada yang menengok Skalsa? Sudah belum? Ada yang belum. Itu sudah saya hias. Sudah saya hias, sudah sampai pertemuan terakhir bahkan ya. Tinggal ngasih materi-materinya. Untuk materi saya di pertemuan pertama juga sudah saya upload karena memang masih daring ya. Jadi untuk materi pertama juga sudah saya upload, pertemuan kedua juga sudah. Tinggal selanjutnya nanti menunggu dari masing-masing dosen. Baik, saya awali dulu ya untuk menjelaskan terkait RPP. Ya. Oke, RPP. Ya. Baik, di semester ini kita akan belajar tentang keperawatan bencana. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, untuk enggak, sepertinya saya salah buka file. Kenapa yang tahun berapa? Ya, ini RPP, penampakan dari RPP keperawatan bencana ya. Di sini koordinator saya, kemudian nanti ada tim di belakang saya ada Adi Ratna dan Pak Wasis. Selanjutnya kita ke deskripsi ya, identitas mata kuliah. Nanti di semester 7 ini bobot SKS 2, jadi lumayan ya. Sebisa mungkin bisa minimal dapat B gitu ya. Jangan sampai ada yang C sama D gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk deskripsi mata kuliah ini nanti akan membahas tentang konsep, jenis, klarifikasi, karakteristik bencana, dampak bencana, dan sebagainya ya. Nanti saya akan lebih rinci di deskripsinya ya. Dan sebagai prolog, karena di negara kita itu kan sangat rawan ya terjadi bencana. Bahkan mungkin di antara teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami bencana alam gitu ya. Nah, lokasi Indonesia di antara garis khatulistiwa ya, itu memungkinkan banyak terjadinya bencana alam, baik meletus, tsunami, dan sebagainya. Oleh karenanya, kita sebagai perawat sangat perlu untuk mempelajari ya terkait dengan bencana, mulai dari perencanaan sebelum bencana, saat bencana, dan pos bencana. Pembelajaran kita di sini akan lebih banyak pada penanganan kegawat daruratan, sehingga nanti mata kuliah ini akan terintegrasi dengan mata kuliah yang lain yang teman-teman sebelumnya sudah pelajari di semester sebelumnya ya.
Jadi ada keperawatan anak, keperawatan maternitas, jiwa, gadar, ya, KMB dan sebagainya. Juga ada evidence based practice ya, pastinya sebagai salah satu landasan kita untuk lebih berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke, saya jelaskan untuk capaian pembelajaran ya. Ada 3 ranah yang akan kita tuju, yaitu pengetahuan, knowledge, keterampilan atau skill, dan keterampilan kerja secara umum atau soft skill-nya. Sebentar, saya ada telepon ya. Halo. Assalamualaikum. Lagi ngajar, Bu. Kemudian untuk tatap muka praktek setiap Jumat pukul 12.50 sampai 14. Bu, lagi ngajar. Nanti WA aja ya. WA aja ya. Oke. Ya, maaf. Ya. Baik, untuk capaian pertama yaitu pengetahuan, nanti teman-teman diharapkan bisa menguasai teori keperawatan, khususnya yang middle range theory. Ya, ingat middle range theory apa saja? Ya, nanti bisa dibuka lagi ya. Khususnya untuk asuhan keperawatan, banyak sekali teori-teori middle range theory yang bisa dipelajari. Kemudian yang kedua, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Seperti pada bidang keperawatan dasar, medikal bedah, gawat darurat, kritis, keperawatan bencana itu sendiri, keperawatan paliatif, menjelang ajal, keperawatan anak, keperawatan maternitas, jiwa, dan keperawatan komunitas. Yang ketiga, menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder, dan tersier. Jadi pada saat bencana itu, ya, dulu saya pernah jadi relawan gitu ya. Ketika ke sana, ternyata yang dialami oleh korban bencana itu tidak hanya kekurangan bahan-bahan pokok ya, tapi juga terjangkitnya penyakit menular seperti diare, kemudian gatal-gatal, penyakit kulit, dan sebagainya. Nah, kondisi seperti ini juga nantinya akan kita temui, sehingga nanti pada saat pembelajaran ini diharapkan teman-teman juga bisa mengintegrasikan berbagai macam pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah sebelumnya untuk bisa diterapkan di kondisi bencana. Ya. Kemudian yang keempat, menguasai prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut ya, BTCLS kayak gitu ya, life support dan sebagainya, terutama penanganan trauma dan kegawat daruratan. Kemudian yang kelima, menguasai konsep dan prinsip manajemen dalam pengelolaan asuhan keperawatan klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Yang keenam, menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan. Ya, sistem informasi ini lebih ke arah bagaimana kita mengkolaborasikan kerja kita dengan bidang IT terutama ya, karena pada saat penanganan bencana itu kan biasanya memang semua bentuk informasi terkadang terkendala ya, apalagi kalau misalnya di bencana-bencana seperti tsunami, kemudian banjir seperti itu. Terkadang informasi itu tidak bisa berjalan dengan lancar karena banyak sarana-prasarana komunikasi yang ikut hancur karena adanya bencana. Sehingga pada pengetahuannya, ada basic pengetahuan, teman-teman juga nantinya dibekali dengan bagaimana mengintegrasikan sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan. Selanjutnya, keterampilan kerja khusus. Di sini teman-teman diharapkan bisa memberikan askep yang lengkap dan berkesinambungan dengan menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar askep berdasarkan perencanaan perawatan yang telah atau belum tersedia. Kemudian kemampuan untuk memberi askep pada area spesialisasi ya, seperti gadar, medikal bedah, anak, jiwa, dan komunitas juga maternitas. Termasuk juga bagaimana melakukan delegasi ya,
dari seminar spesialis ke tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga diharapkan mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien atau keluarga sebagai pendamping atau penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawab perawat. Nah, kemampuan yang ketiga adalah keterampilan kerja umum. Ini di sini lebih ke arah bagaimana teman-teman mampu melakukan tindakan itu sesuai dengan keputusan yang tepat ya. Jadi pada saat melakukan tindakan keperawatan ya, pada saat menolong korban bencana, diharapkan diharapkan mahasiswa atau perawat di sini bisa melakukan tindakan tersebut secara tepat dengan keputusan yang memperhatikan etika ya. Juga bekerja sama dengan profesi lain ya. Karena biasanya kalau di area bencana itu kita tidak bisa bekerja sendiri sama sekali ya. Kita nggak bisa jadi superhero, nggak bisa ya. Justru yang diharapkan ketika menangani korban bencana kita bisa menjadi super tim gitu ya. Jadi di keterampilan kerja umum ini kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesi lainnya itu sangat ditekankan ya, sehingga tidak terjadi clash dan sebagainya. Justru itu yang sangat diinginkan. Baik, selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah nanti ini akan dijabarkan secara lebih detail di RPP-nya ya. Selanjutnya yang akan saya kemukakan di sini terkait dengan evaluasi. Nah, ini mungkin minta persetujuan teman-teman nih dengan evaluasi pembobotan seperti ini. Setuju atau tidak setuju atau ada usul lain? Silakan dicermati. Jadi nanti ada UTS UAS, persentasenya masing-masing 25%. Sisanya adalah 15% untuk tugas terstruktur, kemudian tugas individu, kuis, dan soft skill. Ya. Silakan. Ada yang mau disepakati? Cukup, Bu. Cukup? Ya, kalau tidak ada yang mau diperbarui untuk presentasinya, berarti ini deal ya. Saya anggap ini semuanya sudah setuju. Cukup ya? Oke. Berikutnya ini referensi. Referensi bisa teman-teman cari di perpustakaan atau bisa juga buat googling. Silakan bisa berselancar di internet untuk mendapatkan buku-buku ini ya. Informasi di sini sebagai referensi untuk penambahan pengetahuan dari teman. Baik. Saya lanjutkan ke RPP ya, penjelasan RPP. Nah, untuk hari ini hari pertama pembelajaran, dimulai dengan online class ya. Nanti diawali dengan pengantar keperawatan bencana. Videonya sudah saya upload di Skalsa, silakan disimak ya. Boleh di like dan subscribe. Enggak juga nggak apa-apa ya. Oke, nanti ini saya sampaikan di pertemuan awal. Kemudian di pertemuan kedua juga masih dengan saya. Ini masih online kelas ya. Di pertemuan kedua kita membahas tentang sistem penanggulangan bencana terpadu. Berikutnya di pertemuan ketiga, nanti sudah ketemu dengan Pak Wasis. Dengan Pak Wasis akan membahas tentang sistem pelayanan kesehatan dalam keadaan bencana. Berikut juga dampak bencana terhadap kesehatan, sistem pelayanan kesehatan pada saat darurat, sistem rujukan, ya. Ini juga nanti akan dipelajari di pertemuan ini. Juga manajemen outbreak, ya, manajemen bagaimana melakukan pemberian. Jadi kalau di bencana itu kan nantinya akan banyak kegiatan yang memang dievaluasi dan sebagainya sebagai keluaran dan sebagainya ya. Selanjutnya di pertemuan keempat akan bertemu dengan Bu Adi Ratna
Dengan Mbak Diratna nanti akan membahas tentang konsep dan model triase bencana. Kemudian di pertemuan kelima, pengkajian komprehensif sebelum, saat, dan setelah bencana, termasuk penilaian sistematis sebelum, saat, dan setelah bencana. Jadi sebenarnya kalau penilaian sistematis ini kita bisa melihat ada beberapa daerah di Indonesia yang memang secara geografis itu sudah bisa diprediksi ya, misalnya bencana-bencana yang terkait dengan tsunami itu kan berarti daerah-daerah yang di sekitar pantai. Nah, di sini pastinya membutuhkan pengetahuan perawat-perawat yang di daerah sekitar situ untuk bagaimana melakukan penilaian sistematis sebelum. Jadi ada antisipasi ya, ada tindakan preventif untuk mengatasi bila mana ada bencana yang terjadi di daerah tersebut. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Wasis. Selanjutnya di pertemuan ke-6 akan membahas tentang surveillance bencana dan dokumentasi serta pelaporan hasil penilaian bencana. Ya. Oke, sudah ada reminder di laptop saya. Nanti misalnya belum selesai, sudah habis, teman-teman minta tolong klik ke link yang ini ya, yang saya bagi. Oke. Selanjutnya di pertemuan 7 ada mitigasi dan kesiapan bencana. Ya, mitigasi mungkin teman-teman pernah dengar ya. Mitigasi itu bagaimana kondisi pada saat bencana itu terkait dengan keluar masuknya bantuan ya, termasuk penanganan bencana, korban bencana dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dipelajari bersama Bu Adi Ratna di pertemuan ke-7. Ya. Mitigasi ini juga nantinya akan melibatkan masyarakat ya, ada aplikasinya. Nah, sampai pertemuan ke-7 kita masih online ya. Selanjutnya di tengah-tengah kita akan UTS ya di tanggal 24 hingga 28. Belum tahu jadwalnya di hari berapa, hari apa ya. Untuk materinya nanti diambil dari materi pertemuan pertama sampai ke 7. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, belum. Ya, kalau belum saya lanjut ya. Selanjutnya setelah UTS nanti akan ketemu dengan Pak Wasis. Nah, ini sudah masuk ke offline kelas. Ya, silakan nanti Mbak Alivia sebagai PJ sering komunikasi dengan saya untuk kontrak ya. Nah, bisa dengan saya atau langsung ke Pak Wasis ya untuk mengingatkan jadwal offline kelasnya. Untuk ruangan nanti kita infokan ya kerjasama dengan BAK, mungkin nanti tetap di gedung D ya, sepertinya di gedung D, tapi kita belum tahu di ruangan mana. Ya. Di pertemuan 8 ini akan membahas tentang aplikasi pendidikan kesehatan dan pencegahan dan penanggulangan bencana pada kelompok-kelompok khusus. Misalnya dengan mengakomodir Karang Taruna, kemudian anak sekolah, dan juga ibu-ibu PKK yang di sini adalah sumber daya yang bisa diberdayakan pada saat bencana ya. Kemudian di pertemuan ke-9, nah ini online. Jadi setelah offline kita akan ketemu online lagi dengan saya dan Bu Adi Ratna. Untuk pertemuan kali ini, di pertemuan 9 ini sudah masuk ke penugasan kelompok ya. Penugasan kelompok di sini caranya adalah PJ silakan mulai dari sekarang boleh membagi kelas menjadi 2 kelompok besar ya. Kelompok A nanti ketemu dengan Bu Adi Ratna, kelompok B ketemu dengan saya. Dari 2 kelompok tadi akan dipecah menjadi kelompok kecil yang masing-masing akan membahas tentang perawatan komprehensif pada korban bencana secara psikososial, spiritual, fungsional terhadap kelompok agregat lansia, kemudian anak, yang ketiga wanita hamil, yang keempat orang dengan penyakit kronis,
yang kelima dengan orang disabilitas atau pasien disabilitas, dan yang keenam dengan pasien sakit mental. Ya, jadi masing-masing kelompok ini akan membahas tentang perawatan komprehensif pada masing-masing agregat. Ya, jadi nanti minta tolong Mbak Alivia untuk membagi kelasnya menjadi 2 kelompok besar dan membagi kelompok dua kelompok tadi menjadi kelompok kecil sebanyak 6 kelompok. Ya, untuk lebih jelasnya nanti ada di rancangan tugas 1 setelah tabel ini. Selanjutnya di pertemuan 10 nanti akan ketemu dengan Pak Wasis dan Bu Adiratna. Sistemnya masih sama seperti pertemuan ke-9 dan juga masih online ya, masih online kelas. Jadi nanti paling kita janjian untuk Zoom ya. Untuk Zoom nanti teman-teman sudah siap untuk presentasi. Ya. Sekali lagi untuk penjelasan dari tugas di pertemuan 9 dan 10, silakan lihat di rancangan tugas 1 dan rancangan tugas 2. Ya, termasuk bagaimana penyajian dan sebagainya. Ya. Oke. Berikutnya di pertemuan 11, ini ketemu dengan Pak Wasis, ini sudah masuk offline class. Nanti akan ketemu lagi untuk membahas tentang aplikasi pengelolaan bencana dengan pendekatan komprehensif pada tiap fase, baik prevention, mitigasi, planning, recovery, sampai recovery. Ya. Jadi di sini banyak yang bisa dibahas di pertemuan Pak Wasis. Ya, teman-teman ketika offline pastinya akan lebih bersemangat ya, bisa nanya langsung dan sebagainya. Dan di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-12, bertemu dengan Bu Adiratna di offline class untuk membahas pengelolaan kedaruratan bencana. Ya. Nah, di sini nanti karena masih ada 2 minggu ya, 2 minggu sebelum UAS, ya, teman-teman bisa gunakan untuk persiapan UAS lebih maksimal. Ya. Jadi kita hanya sampai ke 12 pertemuan, masih ada 2 minggu ya sebelum ke UAS. Oke, ini penjelasan secara rinci dari pembelajaran per item per pertemuan. Ya. Berikutnya penjelasan rancangan terstruktur tugas 1 untuk pertemuan ke-9, tadi sudah saya jelaskan. Silakan nanti teman-teman perhatikan ya. Jadi biasanya tuh kalau yang diupload itu, makalahnya itu belum diedit gitu ya. Jadi tolong sekali, saya minta kerjasamanya karena ini kelompok, mestinya teman-teman juga bisa lebih baik lah ya dari sebelumnya. Gitu. Apalagi ini sudah semester 7 ya. Belajar untuk menulis makalah dengan benar gitu ya, termasuk sitasi. Sitasi itu mengolah kalimat karena ini nanti akan sangat berguna pada saat skripsi ya. Juga editing ya, editing laporan itu ya nggak semaunya sendiri gitu ya. Tolong perhatikan rata kanan kiri ya, bentuk tulisannya. Apakah sudah sama Time New Roman atau ini yang dimintakan Ria ya. Seperti itu. Kemudian nanti ada penugasan secara PDF ya. PDF ini juga diuploadnya secara PDF ya, bentuk fontnya PDF, dan PPT-nya minta tolong juga dipersiapkan ya. Nanti akan saya sediakan kantong tugas ya untuk pertemuan 9 dan 10. Ini sementara belum saya kasih kantong tugas ya. Oke. Nah, ini untuk kriteria penilaiannya ya. Dengan kriteria ini teman-teman sebenarnya sudah bisa memperkirakan kira-kira kalau mau nilai 100 itu yang harus seperti apa sih? Ya. Ini di rubiknya, ini namanya rubik ya. Rubik penilaiannya ini sudah ada. Gitu ya. Jadi bukan hanya untuk dibaca tapi untuk dicermati, untuk mempersiapkan teman-teman mempersiapkan tugas semaksimal mungkin. Gitu. Ya. Selanjutnya untuk pertemuan 10 juga ini sudah sama penjelasannya untuk kelompok 1 ya, nursing education, kesiapsiagaan tanggap darurat bencana sesuai dengan tema di sini. Jadi lebih ke arah evidence based practice-nya, kemudian precaution atau pencegahan kegawat daruratan ya.
Ini nanti dibahas oleh kelompok 4 dan 5. Untuk penyajian tugasnya juga hampir sama, ya. Nanti silakan teman-teman kerjasama, ya. Ya, kriteria penilaiannya ini sudah ada, silakan bisa dibaca. Ya, hampir sama ya. Oke. Berikutnya untuk rancangan soal ujian, ini untuk UTS diambil dari pertemuan 1 sampai 7. Untuk jumlah soal sudah ada di sini, ya. Untuk UAS juga sudah ada, ya. Kita mulai dari pertemuan 9 sampai 12. Ya. Oke. Itu yang bisa saya share. Silakan ada pertanyaan. Jadi mungkin teman-teman sudah harus siap balik ke Purwokerto, ke kos masing-masing setelah UTS ya, karena setelah UTS akan banyak jadwal offline ya, tidak hanya dari satu mata kuliah ya, mata kuliah lain juga sudah dijadwalkan setelah UTS ya. Dengan demikian teman-teman sudah bisa merencanakan dari sekarang apa saja yang mesti teman-teman persiapkan.